Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose, Apolonius Lase dalam acara kita Diaspora TV Talk Show yang kita tayangkan setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Cara Tuhan memanggil orang yang dikasihinya itu untuk terlibat dalam pelayanan bisa bermacam-macam. Seperti yang dialami oleh narasumber kita hari ini. Jika menurut manusia barangkali hal sesuatu menjadi mustahil, tetapi bagi Tuhan menjadi mungkin atau mungkin bisa terjadi. Seseorang yang tadinya beragama non-Kristen terus mengalami berbagai jatuh bangun dalam kehidupan. Telah hadir di studio kami Bapak An Silviana. Selamat siang Pak An. Selamat siang Apose. Apa kabar Pak? Apose Kokondau ya? Iya Pak. Udah pengen nyanyi aja ini ya Pak. Iya betul. Bapak nama An Silviana berarti kalau lihat namanya sih dari suku Sunda ya Pak ya? Suku Sunda. Mantap. Suku Baik Sunda. Pak An, kita pengen tahu banyak hal tentang diri Bapak. Dan apalagi tadi menarik adalah Bapak ternyata dari awalnya tidak terlahir sebagai orang Kristen. Betul. Nah sebelum kita lanjut pada bincang-bincang kita hari ini, kita berdoa dulu ya Pak. Baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami hingga siang hari ini. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu acara kami, talk show kami pada hari ini dengan narasumber Bapak An Silviana. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan anak-Mu ini dan hamba-Mu ini di Diaspora TV. Kami ingin tahu Tuhan, kami ingin belajar dari perjalanan hidup beliau. Tuhan tolong kami berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mulai acara ini. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, selama berlangsungnya acara ini, Anda bisa memberikan masukan dan saran kepada kami di ruang komentar yang tersedia di bawah video ini, ataupun mungkin di samping kiri video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel kami, Diaspora TV, silakan like dan kami ingatkan untuk mensubscribe channel kami. Dan jangan lupa untuk menekan tombol bel notifikasi, karena dengan begitu Anda akan diberitahu oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Ya, Pak An, pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Amin. Mungkin banyak God Lovers yang pengen kenal sama Bapak. Bisa perkenalkan sedikit diri Bapak, silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Saya terlahir sebagai suku Sunda ya, dari suku Sunda. Ayah bernama Raden Adang Kartajumena. Ya, jadi farm saya sebenarnya Kartajumena. Kartajumena, Ya. darah biru ya Pak? Iya, dan ibu saya juga bernama Raden Retna Kartiwi. Ya. Nah ayah saya itu seorang yang bekerja di Departemen Kehutanan dulu, makanya nama saya tuh Silviana. Silvi itu artinya hutan. Seperti itu ya. Kami berdua bersaudara, saya dengan satu adik saya lagi namanya Dodi Silviadi ya. Beliau sekarang sebagai salah satu direktur di PLN Insurance. Jadi cuma berdua, begitu. Dan laki semua ya? Ya, ayah ibu saya sudah meninggal, ya, dan sekarang betul-betul kami berdua. Nah, saya sendiri mempunyai seorang istri dari Manado. Manado, jadi Sunda dan Manado ini. Ya. Mantap. Bahkan ada Darat Torajanya juga. Jadi campur baur nih, gitu ya. Tapi lebih banyak anunya Manadonya sepertinya sih, ya. Karena Nah, Bapak sendiri lahir di Bandung ya Pak? Saya di Bandung. 16 November 57. 16 November 1957. Jadi sekarang saya mau 65. Nanti November tahun depan, tahun ini ya? Ya. Luar biasa. Dan Bapak dari keluarga Muslim. Betul, betul. Bagaimana ayah dan ibu mendidik Anda sejak kecil? Ya, kebetulan saya kurang beruntung pada waktu itu ya, karena ayah dan ibu saya bercerai. Ya. Jadi saya dibawa ibu saya itu tinggal dengan kakek saya. Ya, masih saya kecil, jadi umur 5 tahun. Nah kemudian ibu saya menikah lagi, dan kemudian, nah di situ dimulai masa kecil saya. Everyday saya itu belajar, kebetulan di sebelah rumah kami itu ada langgar. Ada langgar, jadi
saya tahu tentang hal-hal yang bersifat keislaman itu dari guru saya di Langgar itulah, begitu ya. Nah sementara kalau kakek saya sendiri, ibu saya sendiri ya bukan seorang muslim yang bagaimana begitu ya, kita moderat begitu ya. Jadi ya tetapi setiap syariat kita ikuti ya, seperti puasa, ya zakat, itu layaknya sebagai seorang muslim kita ikuti begitu. Ya. Ya. Dan Bapak menghabiskan waktu remaja di Bandung? Oh enggak, di Jakarta. Di Jakarta justru di ya? Jakarta, saya cuma numpang lahir di Bandung. Oke, jadi ketika sudah umur berapa Pak pindah ke Jakarta? Saya umur 4 tahun, saya sudah di Jakarta. Ya, sudah di Jakarta. Karena Bapak ayah tugas di Jakarta? Oh enggak, di Bandung. Kan pisah, ayah dengan ibu saya pisah. Ibu saya seorang guru. Oke. Ya, seorang guru. Bapak ikut ibu? Saya ikut ibu. Ya, ikut ibu dan ayahnya ikut kakek. Ikut kakek tadi. Ikut kakek. Yang notabene juga tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Kebetulan kepala stasiun Jatinegara pada waktu itu, kakek saya. Tinggal di Jakarta Timur. Tinggal di Jakarta Timur. Iya. Yes. Cipinang Lontar. Oke. Luar biasa. Dan Bapak menjalani hidup di Jakarta. Berarti SD, SMP, SMA di sini? Saya sempat SD, SMP, SMA di Jakarta semua. Ya, bahkan universitas juga di Jakarta. Kalau boleh tahu alumni SD, SMP, SMA mana Pak? Saya SD di Cipinang, ya, di Cipinang Jaya. Kemudian SMP itu sempat di daerah Jakarta Timur, ya Klender. Tapi kemudian karena orang tua saya, kemudian ibu saya pindah ke Tomang, jadi saya di Tomang Barat, ya SMP. Kemudian SMA kembali lagi ke Timur, SMA 12, gitu ya. Dan kemudian saya meneruskan di Atmajaya. Di Atmajaya. Iya. Luar biasa. Nah sebelum saya lupa, ya tadi saya katakan istri saya dari Manado dan kami dikaruniai 2 orang anak. Ya, kita bicara soal cita-cita. Apa cita-cita Bapak ketika masih kecil, Pak? Ini mau jujur ya, waktu saya Muslim itu saya mengiri sekali dengan orang-orang Kristen. Waktu kecil itu, waktu saya masih ingat, waktu saya masih 6 SD, kok orang Kristen itu kaya-kaya ya? Gitu. Ya. Ada suatu pandangan yang ya, kami sebagai anak, kok kaya-kaya ya orang Kristen itu, gitu ya. Bukan berarti pengen kaya pada waktu itu, no, gitu ya. Tapi saya melihat suatu perbedaan lah, begitu ya. Dan memang pada waktu itu saya melihat bahwa kalau mereka yang beragama Kristen kok kaya, begitu. Itu aja anunya ya. Nah, sebenarnya kalau cita-cita saya sendiri pada waktu itu saya ingin seorang arsitek, ya. Saya pengen jadi arsitek. Tapi karena tes di ITB nggak lulus, jadi akhirnya saya masuk hukum. Akhirnya gitu. Dihukum ya? Ya, malah dihukum. Iya, iya. Nah, seperti umumnya anak-anak lain Pak ya, pasti ditanami ya tadi nilai-nilai agama yang cukup kuat ya, terutama di keluarga kakek nenek ya Pak ya. Karena Bapak tinggal di rumah kakek nenek. Nah, apakah juga Bapak menjalani rutinitas sebagai penganut agama sebelum sekarang? Kebetulan kakek saya itu seorang yang moderat ya, ibu saya juga seorang yang moderat, jadi kami tidak terlalu memaksakan ya, kami untuk menjalani syariat itu. Ya. Tetapi atas kesadaran sendiri aja ya. Ya kalau waktunya puasa ya memang kita puasa seluruh keluarga begitu, karena itu udah jadi budaya buat kami ya di tradisi. Suku Sunda. Tradisi di suku Sunda bahwa kalau puasa itu harus. Malu kita kalau nggak puasa, begitu ya. Iya, iya. Ya. Demikian juga dengan yang lain-lain ya. Sholat 5 waktu. Ya itu seperti itu kami jalani, tetapi tidak secara mendalam ya. Iya. Jadi ya masih kebiasaan yang kita lakukan. Kita juga ingin mendengar kesaksian tentang Pak An dari teman-teman Bapak. Kebetulan kita sudah terhubung dengan teman Bapak, yaitu Bapak Pendeta Siono Andreas. Betul. Ya, kita sapa saja. Selamat siang Pak Siono. Ya, selamat siang. Selamat siang, brother. Kabar Pak An, biasa. So far so good. Ya. Apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih. Ya, sebagai teman, ini Bapak bisa cerita nggak Pak? Sejak kapan sih mengenal seorang sahabat bernama An Silviana ini?
Baik, ya senang sekali saya bisa berbagi bagaimana saya bisa mengenal seorang sahabat seperti Pak An. Awal mulanya kami kenal dari kami punya anak yang sekolahnya sama di SD ya. Ya. Terus berlanjut dalam satu pelayanan di gereja di Jakarta. Dari situ kami berkenalan dengan lebih dekat lagi. Ya, saya bersyukur melihat satu pribadi yang cukup berhasil yang saya lihat ya dalam membina keluarga, dalam pelayanan, dalam karirnya juga. Dalam sepanjang perjalanan kami bersama dengan Pak An, ada banyak hal saya pelajari dan keteladanan dia sebagai seorang sahabat. Itu dari sisi segitiga ya. Karena ini saya disuruh menceritakan tentang pengalaman hidup Pak An sebagai seorang sahabat saya, ya baik dan buruknya. Ya. Seperti yang tadi sudah saya katakan, Pak An adalah seorang pria yang cukup jawab dalam keluarga pelayanan. Tapi entah kenapa waktu beberapa tahun setelah saya mengenal beliau, ternyata ada hal-hal yang membuat saya merasa kecewa. Jujur Pak An dulu saya merasa kecewa karena saya melihat Pak An menjadi seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Entah kenapa apa yang merasuk dalam dirinya, sampai akhirnya saya mencari tahu dan istrinya pun bercerita dengan saya tentang kepribadian Pak An yang berubah. Dulu seorang suami yang baik, seorang pria yang bertanggung jawab, seorang bapak yang mengasihi anak-anak, ya, seorang pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tapi entah kenapa tiba-tiba berubah. Setelah saya tahu ternyata ada wanita lain dalam hidup ini. Nah inilah saya melihat kehidupan Pak An yang berubah bukan sebagai dirinya. Ya, jadi dari teman-teman gereja pun sudah berusaha untuk mendoakan, ya, bahkan melayani keluarga. Tapi Pak An sendiri lari-lari. Dia nggak pernah mau dipulihkan pada waktu itu. Sampai akhirnya keluarga pun merasa ya putus asa lah kepribadian Pak An. Dan kami juga berusaha menolong dan mendoakan keluarga ini agar bisa sembuh kembali. Dulu ada Will-nya. Will. Wanita idaman lain ya. Ada simpanan pedesaan. Nah inilah yang membuat seorang pribadi seperti Pak An akhirnya berubah total. Dia melupakan keluarganya, bahkan dia mau menceraikan istrinya. Ketika anak-anaknya berjumpanya dengan Pak An pun, Pak An selalu menghindar. Ya memang dalam situasi seperti ini, saya sebagai teman, sebagai sahabat cukup prihatin, terutama melihat pergumulan daripada istrinya yang saya kenal baik juga, dan anak-anaknya adalah teman anak-anak saya juga. Dan saya sangat berbeban sekali melayani dengan baik, karena Pak An-nya sendiri susah dicari. Ya ada rumah tapi dia nggak pernah tinggal di rumahnya. Dia cari tempat lain, mencari kedamaian lain. Yang sesungguhnya bukan kedamaian yang dia dapat, tapi malah petaka. Tapi kami nggak berputus asa. Ya, kami selalu mencari dan berdoa buat. Ya apa yang bisa saya lakukan saya hanya ketika satu kali saya diberitahu bahwa ada Pak An di satu tempat dan saya tahu di situ ada Will-nya. Ya, kami coba hubungi dan lewat telepon nggak bisa, minta untuk keluar pun nggak bisa. Ya akhirnya kami berdoa di depan rumahnya. Ya kita tumpang tangan.
Ya kita harapkan dan kita berdoa supaya Pak An mengalami pertobatan dan kuasa. Saya pikir ini ada kuasa yang mengikat dia. Kuasa ini yang membelenggu Pak An sehingga dia lupa siapa istri dan juga anak-anaknya. Dia lupa akan tanggung jawabnya. Akhirnya kita doakan dan ya walaupun nggak ketemu Pak An ya waktu itu, saya doa di depan rumahnya, tapi bukan rumah yang ditempati oleh istrinya, tapi ditempati oleh Will-nya. Nah, ya hanya itu yang bisa saya lakukan selain berdoa buat istri dan juga anak-anaknya. Karena Pak Anaknya sendiri susah ditanya. Nah, belakangan saya mendengar bahwa Pak Anan sudah mulai memutuskan hubungannya dan dia mulai kembali kepada keluarganya. Walaupun saya melihat proses ya, Ya, walaupun saya berjumpa beberapa waktu Anan gitu ya, ke rumahnya saya sharing, tapi saya melihat di wajahnya masih, matanya pun masih berbeda. Itu yang saya alami ya Pak. Karena kosong tatapannya. Karena saya rasa itu masih terikat. Tapi akhirnya ya kuasa Tuhan bekerja dan akhirnya memberikan kehidupan Pak An. ya, haleluya. Sampai akhirnya Pak An ikut satu camp pria sejati namanya. Nah disitulah turning point-nya dari Pak Ya, An mengalami pemulihan yang luar biasa. ya, Dan akhirnya dia boleh bersaksi dan melayani Tuhan bahwa apa yang dia lakukan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Dan saya bersyukur saya boleh mengenal Tuhan. Dan akhirnya dari beliau juga saya ajak pria sejati juga. Setelah dia taubat dia ajak saya untuk ikut pria sejati. Dan akhirnya kami sama-sama melayani tentang pria, di mana kami diajarkan tentang seorang pria yang harus mengasihi keluarga, istri dan anak, menjadi pria yang bertanggung jawab, menjadi pria yang sesuai dengan fungsinya. Nah, puji Tuhan, dan itu terus terjadi sampai terjadi perubahan. Dan walaupun kami sekarang tidak bertemu, tapi saya sudah mendengar dan Pak Anan ada kabar saya juga. Pak Anan sekarang sudah berbeda dan istrinya pun sudah berkata sudah berbeda dan sudah berubah. ya, puji Tuhan. Ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Pakai Tuhan. Ya. Mungkin itu aja. Pak Yono ini kan murni sebagai seorang sahabat yang istilahnya Bapak mengasihi Pak An tanpa syarat ya. Nah artinya ada up and down proses kehidupan. Nah di proses itu apakah Pak Yono juga sempat mengalami penolakan dari Pak An? Jujur kalau Pak Anan sebenarnya orangnya orang baik. Dia nggak pernah menolak sahabat kalau datang. Tetapi dia nggak mau bertemu dengan saya itu aja. Waktu mengalami yang namanya kejatuhan. Biasa kan kalau orang jatuh, dia selalu menghindar. Ya, dia selalu menghindar. Ya. Pak An. Ya. Ketika proses itu terjadi, sekolah kehidupan lah, katakanlah seperti itu. Yeah. Bagaimana Bapak melihat seorang sahabat yang mencari Bapak waktu itu? Apa yang terjadi di pikiran Bapak? Ya sampai sekarang sejujurnya saya masih merasa terharu ya. Bagaimana usaha dari sahabat saya Pak Suyono Andreas dan kawan-kawan ya. Saya sampai pada waktu itu satu hari itu bisa nerima WA 50 sampai 100. Yang mengingatkan saya untuk kembali. Ya. Nah jadi terima kasih ya punya sahabat, seorang sahabat yang luar biasa. Ya. Bahkan beliau sekarang juga menjadi tokoh nih di Pria Sejati nih ya. Dan juga sudah jadi pendeta besar. Terima kasih luar biasa ya. Jadi cuma satu hal yang saya bahwa terkait dengan kejatuhan saya sebenarnya sederhana. Why gitu ya saya selaku pribadi kok bisa ya, kok bisa padahal saya sudah diindoktrinasi macam-macam ya, kok bisa? Sebenarnya sederhana. Jadi Kristen itu nggak boleh snorkeling, kita nggak boleh di atas
Ya, cuma ngelihat di bawah ikan kayaknya besar, padahal ikan kecil. Kita karena snorkeling, kita harus diving betul-betul sampai ke dalam kita sebagai Kristus. Sebagai Kristen. Mengenal Kristus jangan cuma di permukaan. Kalau di permukaan ya kayak saya gini, gitu ya. Kejatuhan pasti menanti. Ya, tetapi kalau kita udah mengenal secara komprehensif siapa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, itu tidak akan pernah tergoyahkan. Itu kira-kira. Nah, seperti saudara brother kita ini yang luar biasa ya. Iya. Lihat aja wajahnya kan beda nih. Nah, Pak Sion, apakah Bapak terus berdoa juga buat Pak An-An? Ya, jujur. Kita terus berdoa sampai Pak An mengalami pemulihan. Iya. Dan sebagai seorang sahabat, ya tentunya saya tidak bisa melupakan Pak An dan keluarganya. Sampai hari ini kami masih terus bersahabat. Iya. Iya. Nah, mungkin hal lain Pak Yono. Ya, Bapak melihat Pak An-An di bidang akademik kan sangat luar biasa ya Pak ya. betul. Apa komentar Bapak? Ya, kalau dari segi bidang akademik, saya bilang Pak An ini adalah orang yang pintar. Orang yang pintar dan mau belajar. Dan sebenarnya dia juga mau diajar. Makanya dia bisa berhasil seperti sekarang ini. Ya. Jadi kalau saya bisa meneladani kehidupan Pak An sebagai seorang bapak juga, karena usianya kan sebenarnya lebih senior dari saya. Jadi semangat dalam belajar dan diajar pun ada dalam dirinya Pak An. Ya, jadi saya bisa belajar dan saya bisa mengikuti teladannya juga. Begitu. Iya. Dia berhasil seperti sekarang. Iya. Jadi beliau juga doktor kandidat. Oh, Iya. kandidat dokter ya? Iya, kandidat dokter. Oh, luar biasa. Baik, selamat Pak Yono. Semoga Bapak juga dengan Pak An-An semakin dipakai Tuhan, luar biasa. Amin. Bahwa banyak proses dan itu salib yang perlu kita pikul semua. Dan terima kasih sekali lagi Pak Yono. Salam kami buat keluarga. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, brother. Sukses God selalu bless Pak you Anan. all. Ya, Ya, salam sukses. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Baik, God Lovers. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Siono, sahabat akrab dari Pak An-An. Tidak saja sahabat dalam sukacita, tapi sahabat dalam duka cita. Luar biasa. Satu lagi, sahabat dari Pak An-An, yaitu Pak Saud Simorangkir. Kita sapa saja, Pak Saud. Selamat siang, Pak Saud. Selamat siang, shalom. Shalom, Pak. Apa kabar? Baik, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Nah, Bapak adalah temannya Pak An-An. Benar ya, Pak? Benar, Pak. Bisa cerita, Pak, awal perkenalan dengan Pak An-An? Ya, baik. Sebelumnya saya, tersanjung juga nih untuk menjadi salah satu partisipan dalam menyatakan tentang sahabat saya, Pak An-An. Baik, Pak. Jadi mulainya saya kenal dengan Bapak An-An Silviana ini ketika saya bergereja di Gereja Reformasi Indonesia. Nah, sebelum Gereja Reformasi Indonesia itu awalnya bernama Gereja Antioquia. Mungkin mengenal itu gereja didirikan oleh almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait. Dalam teologi reform ya. Saya tahu juga Pak An-An ini salah satu dari orang-orang yang pertama pendiri ya untuk ikut dalam mendirikan gereja yang kami kenal sekarang Gereja Reformasi Indonesia. Kemudian saya bergereja, first impression-nya itu ketika beliau ini tampil di mimbar berdoa gitu ya, doa waktu itu doa persembahan. Cara beliau berdoa ini saya ingat benar ya. Dia berkata ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menciptakan segala satu langit, bumi dan segala isinya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Wah, saat itu dengan suara
dan ketenangan yang beliau sampaikan, wah ini majelis atau penatua yang berwibawa nih. Ya. Saya melihat kata-katanya, saya teringat jujur ya, bahwa doa yang sama itu juga diucapkan sering oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Nah, jadi saya waktu itu juga pengagum juga dari Bapak Pendeta Yusuf Roni, jadi saya tahu lah ya. Dan bahkan saya pernah ke diaspora, Pak, bergereja. Akhirnya kami mengenal Pak An di dalam konteks Gereja Reformasi Indonesia. Nah, kami bersama-sama dalam tugas pelayanan di dalam aktivitas Gereja Reformasi Indonesia. Kalau saya lebih ke aktivitas pekerjaan ya, misalnya jadi ketua pelaksana event organizer ya, untuk kegiatan gereja seperti Paskah, Natal, kenaikan, dan lain-lain. Pak An ini saya lihat, tadi saya mendengar dari Bapak Pendeta Suyono Andreas, beliau menyinggung sedikit tentang masa kelam Pak An. Iya. Nah, jadi Pak Pendeta Suyono ini lebih dulu mengenal Pak An karena dia sudah begitu detail sampai bahkan ke rumah ya, beliau sudah tahu. Kalau saya tahu cerita itu, ya saya tahu cerita itu, dan saya melihat inilah bagian daripada perjalanan iman ya, seorang Bapak An yang kalau saya lihat sekarang ini, beliau ini masuk di dalam murtadin. Jadi seorang yang sebelumnya beragama Muslim, akhirnya percaya ke dalam kekristenan, yaitu Kristus. Tapi dalam prosesnya ini, Pak Aposai, yang saya menarik, beliau ini ternyata saya pikir karena pernikahan dengan istri ya, Ibu Nona, yang juga dekat dengan saya ya. Tetapi tidak, ternyata beliau ini kelihatannya haus akan sesuatu kebenaran. Dia tuh Pak An ini mencari. Dia pernah cerita bagaimana dia pergi sampai ke India, singkat cerita dia. Nah, ketika dari sana justru ia menemukan banyak kutipan dari si guru spiritual ini yang mengutip Alkitab. Nah, akhirnya dia menjadi seorang percaya. Saya melihat juga bagaimana satu determinasi kegairahan Pak An ya di dalam hidupnya, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup ya. Saya melihat seimbang ya, cukup seimbang. Dalam profesinya, saya mengenal beliau sebagai seorang profesi hukum, yaitu advokat ya. Dia punya kantor pengacara sendiri, dan saya sering ke kantornya. Bahkan di dalam profesinya sebagai sarjana hukum, kemudian advokat, pengacara, ya beliau menambahkan disiplin ilmu yang mengukuhkan sebagai seorang profesi di dunia sekuler itu supaya lebih baik lagi. Nah, ternyata beliau juga ini ada sedikit kemiripan dengan saya nih. Walaupun ya kita ada hobi ya. Nah, hobinya Pak An yang saya tahu nih kolektor mobil juga. sampai sekarang udah tidak. Sebenarnya mirip sama dengan saya. Oh ya, saya seorang wirausaha ya. Jadi mirip koleksi mobil. Sampai sekarang akhirnya Pak An jalanin tuh bisnis mobilnya. Tapi dia mengajarkan bisnis ini untuk anaknya. Gitu ya sebenarnya. Juga sama, jadi ada tambahan luar biasa. Karena hobi mobil, kemudian terus disalurkan untuk mendidik, membentuk anaknya. Andika ya, yang saya kenal juga. Bahkan dalam keluarga
Ibu Nona juga yang saya kenal sebelumnya seorang pekerja, ya, pegawai yang baik di salah satu kedutaan, ya, kedutaan Korea kalau tidak salah. Akhirnya beliau sampai sekarang juga masih aktif, juga bisnis. Bahkan saya terlibat bisnis dengan istri beliau. Di dalam bisnis ada kita kerjasama, ya. Dan itu simbiose mutualisme. Nah, Pak An ini di dalam rohani, artinya di pelayanan gereja, dia juga saya melihat tiba-tiba sudah mengambil dalam teologi, bahkan sampai PhD, ya, dalam STTIK. Beliau menjadi salah satu penasehat, ya, atau pengurusnya yang saya tahu. Bahkan beliau meminta saya untuk secara resmi atau secara pendidikan untuk ambil, cuman mungkin saya masih belum waktunya. Jadi Pak An sering menyampaikan hal-hal yang sifatnya ya seperti influencer lah, ya, untuk kebaikan. Pak An juga di dalam pelayanan di gereja, ya, dia cukup punya gairah, kerinduan, ya, untuk motivasi untuk melayani. Namun suka dukanya juga bahwa tidak semua pelayanan itu yang kita inginkan ideal, namun dalam realisasinya itu sesuai keinginan kita. Masih terus dalam perjuangan. Bagi saya mengenal beliau orang yang sebenarnya jika ada sesuatu tantangan, pencobaan, ya, beliau akan hadapi itu dengan tenang. Ya tentunya saya percaya proses keimanan beliau ini banyak suka duka, ya, justru itu akan membentuk. Kalau saya lihat, ya, dari seorang murtadin yang ingin tahu kebenaran sampai kepada saat ini, ya, saya lihat Pak An tuh biasa-biasa saja, yang nggak spektakuler. Tidak sesuatu orang yang sering kita lihat di YouTube sekarang, bagaimana lah, ya, kesaksiannya. Justru menurut saya karena biasa-biasa saja ini, Tuhan akan jadikan yang luar biasa. Karena itulah menunjukkan kerendahan hati dari seorang yang pasti keterlibatan Tuhan di dalam. Dari percaya beriman kepada Kristus di dalam proses sampai sekarang itu tidak instan, bahkan kemanusiaan kedagingannya kita sudah dengar tadi, pernah mengalami satu prahara di rumah tangga, namun sekarang, ya, jangan lihat ke belakang, namun lihat yang ke depan, gitu, ya, Paulus katakan. Ini luar biasa, dan saya sebagai teman sahabat terus mendukung di dalam doa dan teguran. Lebih baik kita tegur, ya, sahabat yang menegur, teman yang menegur, itu justru akan membentuk kita lebih baik lagi. Mungkin Pak An mau mengatakan sesuatu kepada sahabatnya, silakan Pak. Iya, jadi Pak Saud ini sparring partner saya, ya, dalam berdiskusi dalam banyak hal, terutama dalam masalah-masalah yang terkait dengan teologi, begitu, ya. Beliau ini saat sekarang ini sedang mendalami, ya, teologi timur. Teologi timur. Kita kan kenal teologi itu dari barat, ya. Ternyata sangat-sangat menarik bagi kami berdua, ya, sehingga pada waktu saya kena COVID, ya, selama 1 bulan lebih itu tiap malam, ya, kami diskusi, ya, bahkan sampai sekarang, begitu, ya. Hal-hal menarik dalam teologi timur, ya, itu terungkap dan sejujurnya itu mengencourage kita untuk mengetahui lebih banyak. Jadi jangan terpaku kepada satu hal, begitu, ya. Kira-kira itu. Terima kasih Bang Saud. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud atas partisipasi Bapak dalam talkshow kami ini. Terima kasih. Ya, salam kami buat keluarga, ya Pak. Sampai bertemu kembali. Baik, terima kasih Ibu Apostel. Pak Saud. Terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. God bless.
Nah, tiba-tiba pada tahun 1981, Ya, ya, usia 26 tahun, ya. Bapak dikatakan mengalami perubahan yang cukup drastis di mana tiba-tiba mulai mendalami Alkitab. Bisa cerita Pak, ini Ya. awal mulanya seperti apa? Baik, sebenarnya ada dua kejadian waktu saya masih SMP. Saya masih ingat betul pada waktu itu saya sakit. Saya sakit dan rasanya memang itu panas sekali ya. Waktu itu SMP dan tiba-tiba itu saya ngelihat langit terbuka pada waktu itu. Langit terbuka dan ada satu cahaya yang sangat-sangat terang. Ya, dan itu begitu damai saya rasanya. Yaitu SMP itu, ya. Dan itu luar biasa, ya. Nanti ada saya hubungannya dengan kesaksian saya tentang Alkitab, ya. Nah, kemudian di SMA saya ada satu mimpi lagi. Jadi saya mimpi dibawa oleh seorang yang tinggi besar, ya, pakai baju hijau sampai ke bawah begitu ya, baju kayak baju kurung begitu ya. Dia bawa tongkat, rambutnya panjang, apakah itu Musa saya nggak tahu karena dia nggak memperkenalkan diri. Tetapi satu hal yang dia lakukan, kamu ucapkan asma Allah, asma Allah. Nah, saya ucapkan Allahu Akbar gitu ya. Nah, setiap saya mengucapkan Allahu Akbar itu kebetulan di padang rumput begitu ya. Itu ada manusia yang bersayap yang turun dari langit, kemudian sujud menyembah. Saya nggak tahu, mungkin menyembah yang ada di samping saya ya. Dan setiap saya mengucapkan sujud lagi, datang sampai lapangan itu penuh dengan manusia bersayap. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin malaikat ya, itu mungkin ya. Dan itu kemudian saya tanyakan kepada kakek saya, apa makna? Karena waktu saya bangun itu basah kuyup nih. Gitu. Betul-betul saya kecapean waktu itu untuk mengucapkan itu. Ya, karena mungkin lebih dari 1000 kali. Ya. Sehingga betul-betul saya lelah dan saya jatuh. Dan itu terbangun dan itu basah kuyup. Nah, saya tanya, kebetulan kakek saya juga termasuk orang yang ya dianggap punya ilmu lah gitu ya kalau di tempat kami itu. Saya tanya, apa makna ini? Kakek saya bilang, kamu akan ketemu dengan the perfect master, guru yang sempurna. Nah, sejak saat itu saya cari. Penasaran ya, mulai saya waktu itu sempat berguru di sama-sama, kalau pernah dengar Reok BKAK, Mang Dudung, Mang Ari, Mang Diman. Ya, saya pernah tuh berguru di perguruan itu tuh di Cipinang gitu ya. Dan kemudian terus mencari banyak sekali kalau guru-guru lokal lah di Jakarta itu mungkin lebih dari 20 kali saya berguru. Tapi lebih pada ngelmu ya? Ya ngelmu, istinya katanya ngelmu lah. Ya. Karena memang mindset saya pada waktu itu cuma sekedar tahu itu, ya belum bergaul lah begitu kan. Nah kemudian sampai saya bekerja, ya sampai saya bekerja karena saya itu dari muda udah jadi lawyer, ya dari tahun 77 saya udah jadi lawyer, ya, waktu masih mahasiswa. Nah pada waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Pasar Baru, saya lihat ada toko kain gitu, ada foto gitu. Ini siapa? Oh ini guru kami gitu. Namanya tuh Hajur Maharaj Charan Singh Ji. Ya itu guru dari India. Dia suku Sikh gitu. Apa? Nah kita ngobrol nih. Nah namanya juga saya kepengen tahu kan ya. Ya mencari master tadi kan? Iyalah, ada namanya Sai Baba. Tapi saya nggak terlalu tertarik. Justru saya tertariknya dengan ini. Karena pembawaannya dari fotonya itu begitu tenang, kalem begitu ya. Nah kemudian singkat kata saya masuk dalam komunitas mereka, namanya Radha Swami. Ya, Radha Swami. Nah disitulah kemudian saya banyak belajar gitu tentang spiritual science. Yang menarik di sini ilmunya pada waktu itu adalah ya dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu hidup sebagai manusia dan kita bisa melihat kemuliaannya. Nah, pada waktu itulah saya menuntut, kalau gitu Yesus itu ya sudah inkarnasi menjadi guru ini gitu loh. Ya, makanya pada waktu itu saya percaya betul bahwa ini, tapi sebelum tahu Yesus ya, kita belum istilahnya, saya belum mengenal sosok Yesus yang sebenarnya. Hanya saya mengenal
dari ajaran guru ini banyak mensitir ya ayat-ayat Alkitab. Banyak sekali, bukan satu dua. Dan itu menurut saya hal-hal yang sangat-sangat pokok di dalam Alkitab. Contohnya, ya Matius 6 ayat 6. Kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, kuncilah pintu, dan temilah Tuhan Allahmu di tempat yang tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang tersembunyi itu akan memperhatikan kamu. Nah, ini diajarkan oleh guru kami itu bagaimana kita, ya, how to make relation with God, ya, melalui doa ini. Nah, bagaimana mengunci pintu itu, begitu ya. Ini menarik sekali, ya. Makanya saya sebut Rada Suami itu sebenarnya spiritual science. Spiritual yang science, ilmiah begitu. Dan memang guru kami mengatakan kalau mau lihat surga dan neraka, carilah pada waktu kehidupan saat sekarang ini, bukannya setelah kita meninggal. Nah, mulai di sini. Titik mindset saya itu mulai berubah. Nah, saya mulai mendalami Alkitab. Mencari tahu apa sih isi Alkitab itu. Mulailah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Even saya nggak ngerti. Ya, saya anggap ini suatu cerita aja. Begitu. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh guru saya, itu semua tepat dan ada di dalam Alkitab. Nah, ini. Gitu. Ya. Ini yang menjadi titik saya melangkah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Kira-kira Tapi itu. Siapa yang mendorong Bapak? Kan sebelumnya kan tidak mengenal Alkitab ya. Ya, dari aliran Rada Suami. Rada Suami itu, aliran dari India itu mencoba mengajarkan semua apa nilai-nilai kehidupan. Iya. Lalu siapa yang mendorong atau apa trigger sehingga Bapak mengkaitkannya dengan Alkitab? Oke. Sejujurnya dulu ya. Pada waktu saya mendalami Rada Suami ini, saya merasa bahwa saya punya pengetahuan yang sangat perfect tentang dunia ini. Ya, baik rohani maupun jasmani. Ini keseimbangan. Karena buat saya keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ya, bagaimana misalnya ya seekor burung yang terbang, kalau satu ngepaknya itu 12, yang satu 10, nggak pernah sampai. Makanya saya katakan harus seimbang antara jasmani dan rohani. Nah, itu saya seimbangkan sekali. Bagaimana saya bisa mengambil dari ilmu Rada Suami tadi, ya, hal-hal yang sifatnya baik rohani maupun jasmani. Nah, singkat cerita, ilmu yang saya pelajari dari Rada Suami ini seperti plafon mentok. Nah, ternyata setelah saya dalami, ada seorang perfect master yang harus bawa saya, ya, untuk lewat dari plafon tadi. Singkat ceritanya begini. Kita tahu ya bahwa Paulus mempunyai pengalaman penglihatan surga tingkat ketiga, ya, surga tingkat penglihatan. Nah, buat kami itu jadi mainan. Jadi kami ini bisa melakukan ritual yang bisa sampai seperti itu. Tetapi kami juga menyadari bahwa di rumah Bapak kan banyak tempat tinggal. Ya, manusia itu betul hanya bisa sampai, selama manusia itu hidup ya sebagai manusia, itu hanya bisa sampai langit tingkat ketiga aja. Dan itu real loh, tingkat ketiga itu real. Seperti yang dilihat oleh Paulus, ya, Nikodemus, Stefanus, dan dimulai dengan langit terbuka. Nah, saya ingat. Ya, mimpi itu, ya, langit terbuka. Dan ternyata di Alkitab semua, ya, pengalaman-pengalaman rohani, penglihatan rohani itu dimulai dengan langit terbuka. Termasuk Yesus sendiri pada waktu dibaptis, langit terbuka. Ya, pada waktu Petrus, langit terbuka, yang kain turun. Ya, Petrus ditawarin babi kan? Di Patmos. Ya kan? Gitu. Demikian juga Nikodemus. Ya, Yesus bilang, langit terbuka dan kamu akan lihat bagaimana malaikat turun naik. Ya. Nah, di sini sangat-sangat menariknya. Begitu. Ternyata waktu saya coba betul hanya sampai dengan tingkat ketiga. Nah, ternyata bagaimana kita untuk sampai ke rumah Bapak? Di sini kuncinya.
Tidak ada seorang pun katanya yang dapat sampai ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah inilah yang kemudian saya mau buktikan. Benar nggak sih? Ya, Tuhannya orang Kristen itu bisa bawa saya. Kan begitu. The perfect master. Ya, the perfect master. Inilah yang saya cari rupanya. Inilah makna mimpi saya dulu. Gitu. Ya, yang kakek saya sebutkan itu. Bahwa saya akan bertemu dengan perfect master. Tetapi pada waktu itu jujur saya menuntut Yesus yang hidup. Yang sejaman dengan saya. Gitu loh. Karena saya mentafsirkan secara keliru surat Yohanes. Gitu kan. Ya kita tahu Yohanes 1 kan, pada mulanya adalah firman, firman itu beserta dengan Allah, firman itu sendiri Allah, kemudian firman itu sendiri adalah menjadi manusia. Dan hidup di antara kita. Nah itu yang kita tuntut. Mana Yesus yang hidup mana? Dan pada saat itu ya dengan keterbatasan pengetahuan saya mempercayai bahwa guru saya adalah the perfect master itu. Tetapi kenyataan juga, ya guru saya nggak bisa bawa itu. Lebih daripada pengalaman saya sendiri. Ya. Nah, saya mau nggak mau, ya secara saya harus berguru kepada seorang yang namanya Kristus ini. Gitu. Nah, seperti itu. Kira-kira. Nah, dalam proses pencarian itu, Pak, kan lagi aktif di Rada Suami tadi. Nah, Bapak ketika itu umur ya 26-27 lah ya, masih bekerja. Oh, saya bekerja. Sudah jadi lawyer. Sudah jadi lawyer. Nah, bagaimana tanggapan keluarga? Apakah tidak ada keberatan? Makanya saya katakan gini, keluarga kami itu keluarga moderat. Ya, apa yang dianggap baik silahkan jalankan. Tidak seperti sekarang ya Pak ya? Iya. Ya. Itu. Jadi pada waktu saya mendalami ilmu yang namanya Rada Suami ya nggak ada masalah begitu. Ya. Bahkan satu hal, saya hampir 30 tahun loh, saya nggak makan daging, nggak makan ikan, nggak makan telur. Ya karena tuntutan untuk ikut itu, Rada Suami itu salah satunya itu. Kita untuk suci. Gitu ya. Ini yang pertama, makanan itu harus menjadi vegan. Kita nggak boleh bunuh, nggak boleh membunuh. Walaupun kita hidup nggak mungkin nggak bunuh, makanya bunuhlah yang dosanya paling kecil kasarnya gitulah. Ya, kalau kita motong binatang kan bisa nangis dia. Ya, tapi kalau kangkung kita potong-potong kan nggak kan. Nah seperti itu, ya seperti itu pada waktu itu ya. Dan saya memang jalani tekun, ya itu. Dan akhirnya 10 tahun kemudian. 1991. Jadi singkat cerita bahwa saya terus akhirnya saya juga bertemu dengan banyak banyak tokoh-tokoh Kristen ya, karena di mana ada misalnya ada kebaktian, saya ikut ya, pengen dengar oh ya seperti ini, oh ya seperti ini gitu kan. Nah sampai suatu titik di mana kejadiannya seperti ini. Waktu itu saya masih ingat Desember tahun 93 kalau nggak salah, 93. Saya ajak istri saya itu ke CWS yang di Senen itu, Charismatic Worship Service ya. Menikah 94 Pak? Iya, menikah 94. Jadi tapi itu masih pacar? Masih pacar, ya masih pacar. Saya ke sana, waktu itu masih ingat saya sore itu kebaktiannya. Nah ada altar call kan? Ya. Ada altar call, siapa yang mau percaya Kristus itu maju ke depan. Tapi sebelum itu, waktu nyanyi-nyanyi gitu tiba-tiba air mata saya tuh keluar. Saya nggak tahu, ini main saya, otak saya tuh nggak tahu kenapa saya nangis. Nggak tahu. Jadi alasan lah. Mungkin karena lagunya, ini tiba-tiba saja. Betul ya, sampai istri saya kebetulan konsentrasi, pacar saya ke depan ya, saya cuma begini. Akhirnya saya bilang, enggak lah, ini cuma menindai gitu. ya, berusaha. Saya berusaha ya, pikiran saya berusaha untuk menolak. Oke, sampai di situ masih kuat. Tapi pada waktu ditantang altar call, nah ini yang terjadi. Ya, badan saya berdiri, otak saya nggak mau. Jalan itu ke depan. Ya. Waduh, saya bilang, ini kenapa? Kayak ada yang nuntun. Ya ada yang nuntun.
gitu ya. Ya sudahlah, ya sudah. Akhirnya ya namanya juga saya udah ke depan. Jadi antara badan ini ya kan seharusnya badan ini dikontrol oleh pikiran. Kalau pikiran bilang badan berhenti, berhenti dong. Ini enggak, badannya jalan terus. Pikiran. Sebenarnya otak menolak ya? Otak menolak. Karena itu masih di dalam hati saya tuh saya masih membutuhkan, saya masih memerlukan. Kalau betul Yesus itu harus hidup zaman dengan saya. Itu yang masih bergejolak. Ya singkat cerita akhirnya saya dibaptis lah. Iya. Ya. Nah peristiwa baptisan ini. Nah itu penting itu. Apa yang terjadi ketika Peristiwa baptisan pada waktu itu saya dibaptis di Gedung Kenanga. CWS, Charismatic Worship Service. Ya, GSJA. GSJA. Iya. Pak Suandoko ya waktu itu ya. Saya dibaptis, pang. Selesai dibaptis, itu saya nangis lagi. Nggak ngerti lagi. Kenapa ya gitu. Waduh, betul-betul nangis gitu. Dan itu aduh lama sekali. Lama. Sudahlah, akhirnya oke, saya udah dibaptis. Nah ini yang saya kan biasanya tiap malam mempraktekkan ilmu saya. Jadi ilmunya sih begini. Dan plus guru-guru yang lain lah. Ya, namanya saya lawyer itu kan gimana sih supaya nggak mempan dibacok gitu kan. Karena banyak musuhnya soalnya. Ya. Begitulah kira-kira ya. Nah singkat cerita saya praktekkan. Saya biasanya kalau meditasi, itu saya sekali duduk itu bisa 2-3 jam. Untuk fokus ya. Jadi saya biasanya sebelum terjadi pagi, saya merancangnya malam. Ya, jadi misalnya contoh nih, saya mau ketemu Anda nih pagi dan saya ingin sesuatu dari Anda gitu ya. Saya malamnya. Dan itu memang saya baca di dalam Alkitab kan ada, ya. Orang jahat merancang kejahatannya di waktu malam dan melakukannya di waktu pagi. Ya, itu ada kan? Ya kalau kita balik lah. Nah saya melakukan itu. Ternyata nggak bisa udah. Waktu saya duduk saya gini, aduh gelisah. Sebelumnya bisa? 3 jam saya bisa duduk. Saya juga bisa makan daging, enggak kan saya nggak makan daging, ikan terus itu masih Ya. Itu betul-betul untuk saya pukulan. Karena itu kan andalan sebagai lawyer. Gitu ya. Ya, untuk dapat klien, untuk segala macam itu saya lakukan itu. Gitu. Ternyata nggak bisa, coba bayangkan. Bukan cuma itu aja. Ya. Pada waktu saya ini, istri saya kemudian bilang, aduh udah Pak, nggak usah jadi lawyer deh. Akhirnya saya nggak jadi lawyer, berhenti jadi lawyer. Saya bekerja ya sebagai direktur ya di satu perusahaan, yaitu Taman Ria Senayan. Ya, dulu saya di situ, yang ya dengan Pak Sarip Sutarjo, begitu. Nah singkat cerita, tahun 2000 perusahaan ambruk, saya kembali jadi lawyer. Nah, tapi satu hal yang saya mau saksikan ya, ternyata gini, Tuhan itu kalau mau membangun rumah baru ya dalam diri kita, itu rumah lama itu rupanya memang dihancurkan dulu. Anda tahu bagaimana saya dihancurkan oleh Tuhan, ya ilmu saya segala macam itulah yang saya tadi. Saya sebagai lawyer itu pernah dipanggil Gedung Bundar dan periksa 3 bulan. Kejaksaan? Hah? Kejaksaan Agung, Gedung Bundar. Dulu orang kalau dipanggil ke Gedung Bundar ya sudah matilah. Ngeri-ngeri sedap itu? Bukan ngeri-ngeri sedap lagi. Ya, bisa hilang udah? Bisa hilang udah. Ya. In proses sana, dan saya bisa terlepas dari kasus itu. Ya namanya juga lawyer kan, ya kaki sebelah kiri ada di penjara, kaki sebelah kanan seperti itu kan. Gitu ya. Ya dulu. Ya sampai pada akhirnya saya berkesimpulan, ini Tuhan izinkan terjadi. Pada waktu itu saya masih ingat ya kejadian itu waktu saya dipanggil oleh kejaksaan itu, istri saya baru hamil anak saya yang pertama. Waduh itu kayaknya nggak ada harapan. Disitulah saya bertekuk lutut minta pertolongan Yesus. Saya menyerahkan, Tuhan, pada akhirnya nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Gitu.
Walaupun in proses itu, ya, in proses. Jadi keimanan saya itu masih terus diuji. Ya, karena ilmu yang lama juga kan terus masih secara kita tahu kan bahwa kehidupan kita ini lebih banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Iya. Ya, ini kan sekian lama saya ini dipengaruhi. Nah, makanya saya sadar pada waktu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada yang hebat. Apa itu? Puluhan tahun kita hidup. Ya, file-file kita, file lama, itu di-delete semua oleh Yesus. Nah, makanya kalau mau hidup baru, ya sebenarnya disitulah letaknya. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tusukan pedang akan kita rasakan sebagai tusukan jarum. Kita tetap harus diadili, ya, atas kejahatan kita. Ya, tetapi saya katakan, kita tetap ditusuk, tapi tusukan pedang akan kita rasakan sebagai tusukan jarum. Itu kalau kita bersama Kristus. Gitu. Dan itu saya jalani, kehidupan itu. Ya, saya tahu bahwa saya banyak melakukan dosa. Ya, termasuk misalnya ya, yang tadi yang telah diterangkan oleh kawan saya. Ya, saya sempat jatuh. Kenapa? Nah, sekali lagi saya katakan, itulah kalau Kristen kita itu ya hanya snorkeling. Tidak diving. Dan oleh karenanya saya selalu berkata kepada teman-teman, teman-teman, ya kalau kita belajar teologi itu saya ibaratkan sebagai hutan belantara. Anda cuma jangan di border. Ya, Anda bicara seolah-olah tahu tentang teologi itu di mana Anda berada. Mungkin Anda di border utara, ya, ada yang di border selatan, ada yang di timur, ada yang di barat. Tapi kita coba ya untuk masuk ke dalam hutan itu, tersesat di sana, ya, dan keluar dari sana. Ya. Nah, itulah kalau mau jadi Kristen. Artinya jangan kita snorkeling. Jangan cuma ngambang doang pakai kacamata, ya, tapi nyelam dong masuk sampai ke dalam yang paling gelap. Ada apa di sana? Buktikanlah begitu. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Menarik sekali cerita setelah dibaptis kemudian mengalami beberapa proses yang secara religiositasnya sangat menarik ya Pak ya, dan banyak mengubah cara pandang Bapak. Termasuk tadi ilmunya menjadi nggak mempan, nggak jalan. Ya, nah tahun 94 memutuskan menikahi seorang nona Manado. Ya. Bisa cerita Pak, bagaimana proses pertemuan dengan ibu? Sejujurnya memang proses kami itu pendek sekali. Ya, kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan aja. Ya, untuk ya waktu tahun 93 itu ya. Akhirnya kami menikah. Nah, disinilah ya, makanya di sini saya ada pesan kepada anak-anak saya ya. Untuk sebelum menikah itu harus ada konseling. Ya, saya dulu nggak ada konseling gitu ya. Menikah ya menikah aja gitu loh ya. Betul-betul kami tidak mempersiapkan diri. Ya. Karena jujur orang tua saya nggak setuju. Ya, saya nikah. Karena? Pertama, saya masuk Kristen. Yang kedua, nikah sama gadis Manado lagi kan. Ya buat kami itu ya, gadis Manado itu ya cuma hura-hura. Ya pokoknya pengen senang-senang gitu ya. Ya pengennya sih ya udahlah dari suku sama-sama Sunda lah gitu-gitu. Ya, tetapi untuk saya ya ini pilihan. Perkawinan saya pertama ini nggak mudah. Ya. Perkawinan saya dengan istri saya suatu perkawinan yang nggak mudah. Ini mungkin bisa jadi contoh untuk yang lain. Ya. Tetapi inilah ya keunikan kita sebagai pengikut Kristus. Bahwa untuk menjadi satu sebagai seorang suami dan istri, hal-hal yang sangat sulit sekali. Apalagi beda budaya. Contoh. Kalau istri saya, budayanya, kalau makan, 1 ikan 1 orang. Kalau kami di Sunda, 1 ikan buat 10 orang. Gitu ya. Nasinya yang banyak. Seperti itu. Ya. Nah, belum hal-hal yang lain. Jadi pada waktu perkawinan pertama itu penuh dengan, waduh. Dan itu berjalan itu, ya sampai akhirnya kenapa terjadi huru-hara. Ya. Karena waktu saya pikir, wah ini nggak cocok kali ya, apalagi ngelihat ayah saya kan kawin cerai.
Sejujurnya ayah saya tuh Ada kawin model. Ada model yang saya lihat. Bayangkan, kadang-kadang seminggu sekali saya udah panggil mami itu lain. Ini luar biasa karena ayah saya ganteng, kaya, jadi mudah mungkin. Dan saya ngelihat loh perceraian kayaknya gampang. Ya, ini yang ada di saya foto, ya model saya seperti itu. Gitu. Nah, singkat cerita ya karena seringnya saya ribut dengan istri saya, ya saya mulai ya uang ada, namanya lawyer ya, gitu kan. Uang ada, nah akhirnya saya ya kenalan lah. Itu terjadi di tahun? Tahun 2004. Setelah saya punya anak. Gitu. Ya. Si Andika dan Gloria udah lahir? Ya sudah. 2004. Andika udah 10 tahun kalau nggak salah. Ya. Dan mereka tahu? Mereka tahu. Ya namanya singkat cerita, apa yang diceritakan tadi oleh sahabat saya Pak Suyono. Nah satu hal, ya, untuk sekarang ya, saya renungkan, kenapa kok saya bisa sih melakukan perbuatan sebodoh itu dulu gitu loh ya. Padahal saya kan udah Kristen, ya seharusnya saya udah tahu dong ya, mana yang baik, mana yang Roma 12 katakan kasih itu kan jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Tapi kenyataannya kok saya melakukan yang jahat. Jadi saya ingat tuh Paulus kan bilang, aku ingin melakukan yang baik tapi yang kulakukan yang jahat. Kan seperti itu. Apakah saya seperti itu modelnya? Ternyata benar, karena kekristenan saya snorkeling sekali lagi. Ya saya tidak mengenal secara mendalam siapa itu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seandainya seperti sekarang saya sadar, Allah itu tinggal bersama dengan saya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Ya, Roh Kudus tinggal bersama dengan saya saat sekarang ini. Mungkin saya nggak akan melakukan itu. Tapi kesadaran seperti itu kan berproses. Ya, ini coba contoh lah ya. Anda sendiri misalnya saya tanya, kalau Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi tinggal bersama dengan kita nih, kemanapun kita berada, Dia ada. Sekarang pertanyaan saya, duit ada di mana? Kalau Sang Pencipta langit dan bumi loh. Yeah. Ya. Kalau Roh Kudus tinggal bersama kita, tentunya juga Allah Bapa tinggal bersama dengan Tika. Ya, tentunya juga Yesus juga tinggal bersama kita. Betul Allah itu transenden, tapi juga Dia sekaligus imanen. Betul ya? Kalau saya menyadari bahwa Allah itu bersama. Pada saat kita sadar Allah bersama kita, apalagi yang kita khawatirkan. Makanya saya bercanda tadi kan. Kalau Allah aja nih yang Sang Pencipta langit mau tinggal, kira-kira duit ada di mana? Ada di kita juga. Nah, kenapa cari di luar? Itu kesalahan kita. Nah, sampai segitunya itu seharusnya kepercayaan kita itu. Ya. Kalau kita masih ada kekhawatiran, ketakutan, ya, itu saya rasa kekeliruan kita, kesalahan kita. Ya tidak menyadari bahwa Allah bersama dengan kita. Wah, Allah itu sumber daripada segala sumber loh. Sumber kebahagiaan segala sumber, hidup kita aja bergantung sama Dia kok. Tapi kita diberi oleh Allah kan, yang namanya hikmat. Nah seperti itu, Pak Muse. Jadi pada akhirnya saya mencoba belajar hidup dengan istri saya bagaimana. Pertengkaran terus, tapi kita menyadari, ya. Ulang lagi, terus karena karakter. Ya beda karakter saya dengan karakter istri saya. Juga beda dengan karakter anak-anak saya. Gitu. Tetapi satu hal, bagaimana kita tetap menjadi satu. Walaupun di situ terjadi badai dan segala. Ini yang harus dicontoh dari istri saya. Istri saya itu, ya sorry, dia karena bekas nona sulut. Ya, jadi pasti cantiknya. Makanya berdampak kepada anak-anak saya, yang satu ganteng, yang satu cantik. Gitu ya, berdampak. Andika dan Gloria. Ya, Andika dan Gloria. Berdampak seperti itu. Ya. Tetapi satu hal, waktu kejadian seperti itu, banyak laki-laki yang dekatin dia loh. Ya. Tapi istri saya enggak, apa kerjaannya tahu nggak? Dia cuma panggil pendeta di rumah, ya berdoa, mendoakan saya. Makanya waktu saya tinggalkan istri saya dan anak-anak, saya tuh gelisah setiap hari pengen pulang, rasa pengen pulang. Gelisah, ya. Karena saya nggak mendapatkan lagi sirkumstansi seperti saya di gereja, saya ketemu dengan kawan-kawan,
Ya, karena saya pada waktu itu saya kembali lagi ke Islam. Oh, sempat kembali ke Iya, Islam. gitu. Ya, kok bisa ya? Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri ya, kok saya bodoh banget dulu ya. Ya, padahal sampai istri saya tuh tanya, apa sih Pak yang kurang dari saya? Cantik oke, berpendidikan iya, ya dari keluarga terhormat, kan gitu. Ya. Apa yang kurang? Saya juga nggak tahu. Ya. Tapi mungkin perjalanan perkawinan saya yang rame mulu gitu ya, menyebabkan saya kemudian coba-coba gitu kan ya, kali-kali dapat yang cocok di luar. Nah ternyata itu kesalahan. Padahal kita tahu sekarang bahwa Allah menempatkan ya Nona sebagai istri saya itu 100% benar. Kalau tidak punya istri seperti istri saya sekarang, ya mungkin saya masih aneh-aneh. Jelas ya maksudnya ya. Demikian juga, makanya saya nggak pernah menyesali sekarang. Hanya cara saya ya menghadapi prahara ini, bagaimana mengembalikan menjadi satu keluarga yang utuh kembali. Termasuk juga anak-anak bagaimana bisa menerima saya. Ini. Ya, ini makanya saya belajar bukan apa-apa. Saya belajar sebenarnya untuk memperbaiki diri. Sekarang ini saya ketua umum namanya KPKK. KPKK itu kepanjangan dari Komunitas Profesional Counselor Kristen Indonesia. Anggotanya cukup banyak. Ya. Nah, kenapa saya mau terus belajar tentang counselor? Bagaimana memperbaiki hubungan hablum minallah maupun hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama manusia. Termasuk hubungan saya dengan istri dan anak-anak. Nah itu saya belajar. Bukan nggak belajar loh. Saya belajar bagaimana. Dan akhirnya saya temukan satu teori baru. Biasanya hukum dunia itu kan aksi, ada reaksi. Betul. Kalau saya hormati, Anda menghormati saya. Kalau Anda diberi, kita memberi. Sebenarnya nggak boleh begitu. Seharusnya hukumnya itu, ya Matius 7 ayat 12. Apa yang ingin kamu kehendaki orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu terlebih dahulu. Itu yang benar. Jadi kalau mau dihormati, ya hormati terlebih dahulu. Ya kalau nggak mau dimaki, ya jangan maki. Gitu. Kalau kamu mau diberi, berilah. Makanya ya ada satu ayat yang menarik buat saya. Berilah maka engkau akan diberi. Barang siapa yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Betul ya? Di situ saya banyak belajar dari Alkitab. Dan itu saya praktekkan terus. Saya belajar. Pertama saya belajar teologi itu di Harvest. Di Lipo Karawaci. Ya. Bayangkan tuh saya pulang kantor, saya kuliah ke sana, balik ke rumah tuh di jam 2 kan malam. Waduh capek, hampir 1 tahun gak selesai saya. Akhirnya saya pindah ke IKAT. Nah itu udah di situ saya ambil MA-nya, kemudian MTH-nya dan juga gelar PhD saya di sana. Jadi di situ ya. Iya, saya terus mendalami dan saya senang berdekatan dengan orang-orang pintar. Karena saya mau mendengar ilmu mereka. Gitu. Termasuk salah satunya mentor saya adalah Pak Bikman Sirait. Mungkin Anda dengar ya, beliau udah almarhum, tapi beliau banyak sekali memberikan masukan kepada saya. Ya. Tentang bagaimana memindset segala sesuatu. Gitu. Waduh luar biasa itu. God Lovers, jangan khawatir, pembicaraan saya dengan Pak An Silviana akan kami lanjutkan minggu depan. Semoga God Lovers semua bisa mengikutinya di hari Sabtu yang akan datang. Sampai jumpa.
selalu